Pemilu sudah setengah jalan pemirsa, tapi tampaknya dukung-mendukung ini masih terjadi meskipun sebelumnya sudah firm bahwa P3 resmi mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Tapi ternyata di tengah jalan sejumlah kader memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Apa sih yang terjadi? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada di sini Mas Pangi Syarwi sebagai pengamat politik kita. Mas Pangi, selamat malam. Assalamualaikum. Malam Mbak Caca, malam Bang Habib. Mewakili TKN Prabowo Gibran di sini ada Mas Habibur Rahman. Mas Habib, selamat malam. Assalamualaikum. Wakil Ketua TKN. Oke, mungkin langsung saja ditanggapi. Ketua TKN ada ketika sejumlah kader P3 memberikan dukungan. Ini ada apa? Di lobi sengaja? Ini pemilu setengah jalan loh. Ya, sebelumnya ini bukan yang pertama ya. Sekitar 2 bulan yang lalu saya sendiri diundang hadir. Ada kader-kader P3 menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Mereka bikin rumah konsolidasi di daerah Jakarta Selatan yang berkonsolidasi secara nasional ya. Tentu kalau ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan dukungan kepada kami nggak bisa menolak, Mbak Caca ya. Ini kan bagian dari demokrasi ya. Adapun hal ihwal kaitan internal di mereka ya, di partainya, apakah akan ada komunikasi atau sudah ada komunikasi, itu kan di luar otoritas kami ya. Memang situasinya ya begini kan, kita juga nggak bisa paksakan ya. Namanya partai politik itu kalau kita baca di undang-undangnya saja di pasal 1 bahwa dibentuk secara sukarela. Di pasal 15 kedaulatan itu ada di anggota dan anggota memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Jadi itulah format partai politik ya yang kita atur di Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2018. Nah, sehingga kalau ada pihak-pihak di partai tertentu yang berbeda sikapnya dengan pimpinannya, lalu menyatakan dukungan kepada kami, ya kami nggak bisa menolak. Oke, jadi sebentar kita luruskan bahwa ini inisiatif dari kader yang hadir, jadi bukan inisiatif dari TKN Prabowo Gibran yang mau lobi-lobi partai untuk makin banyak partai dukungan gitu? Secara logis nggak bisa ya, kami nggak akan mungkin kami bisa melobi-lobi partai lain ya. Yang ada adalah kita dihubungi seperti waktu 2 bulan yang lalu itu kami dihubungi ya oleh teman-teman dari yang memang anggota P3 untuk bertemu. Ya, kalau ketika kami dengar maksud dan tujuannya ya tentu kami sangat terbuka, warm welcome. Oke, Mas Pangi bisa ditanggapi seperti itu kah posisinya bahwa ya udah siapa aja yang mau memberikan dukungan meskipun pemilu setengah jalan, atau jangan-jangan ya dukungan siapa sih yang nggak mau, kayak ikan kucing ditawarin ikan, nah begitu ya, ini gimana? Ya, pertama saya pakai baju hitam ini Cak, sama dengan Cak ya. Bukan karena berduka karena P3 ya. tapi ada Mas Aiman Wicaksono juga ya, yang tersangka hari ini kan, wartawan senior ya. Ya itu berduka juga kita secara undang-undang ITE kita hari ini gitu. Yang kedua soal yang tadi soal P3 ya, kan dalam partai itu kan ada istilahnya ideologi, Cak. Kemudian ada yang kedua adalah programatik, yang ketiga adalah garis partai. Nah, maksudnya di dalam partai itu kan butuh loyalitas. Garis partai itu adalah antara DPP dengan grassroots atau kader itu sejalan, tidak berbeda. Karena platform partai itu kan adalah loyalitas menjadi nomor 1. Mungkin tidak hanya P3, termasuk Bang Habib kan juga setuju bahwa standar ganda itu tidak dibolehkan di partai politik. Apalagi ini sudah diputuskan secara forum resmi. Artinya sudah ada konsensus, ada kesepakatan. Artinya kalau sudah ada konsensus, kesepakatan, artinya perbedaan itu harusnya kan tidak terjadi. Kecuali itu belum diputuskan oleh P3, sehingga diperbolehkan untuk melakukan berbeda pandangan atau pendapat. Nah, yaitu yang saya cermati yang kedua. Yang kedua begini, Cak ya, kalau misalnya apa yang sebetulnya yang terjadi hari ini, itu sebetulnya juga bukan tidak mungkin terjadi juga ke depan dengan partai-partai lain. Nah, ini semestinya kan dengan model kita berharap kan partai itu tidak boleh transaksional pragmatis. Artinya transaksional pragmatis itu partai itu harus punya prinsip keputusan, kebijaksanaan dan ideologi. Garis partai itu harus jelas seperti itu. Nah, ketika memang hasil survei Voxpol sebenarnya menunjukkan misalnya kemana kecenderungan tren pemilih P3. Nah, kalau misalnya antara putusan DPP itu ternyata selera jeroan pemilihnya grassroots P3 itu sejalan, Cak, itu kan menguntungkan partai. Karena antara putusan DPP untuk mengusung Ganjar dengan pemilih akar rumput P3 itu sama, berarti itu pas. Tapi kalau kemudian ternyata pemilih P3 itu cenderung memilih Pak Prabowo, itu juga pas hari ini.
untuk merapat ke Pak Prabowo. Tapi ini sudah diputuskan oleh partai. Nah, yang ketiga adalah bagaimana konteksnya dengan elektoral. Siapa yang terganggu, siapa yang akan mendapatkan keberkahan, kan begitu. Yang jelas soliditas di internalnya partai pengusung paslon nomor 3 pasti terganggu. Karena soliditas itu penting. Bagaimana mereka tegak lurus antara semua partai pengusung. Nah, apakah itu akan mengurangi? Apakah ini karena sinyal selama ini lembaga survei menunjukkan tren terhadap Ganjar ini tidak ada kenaikan pertumbuhan elektoral sehingga terjadi keterbelahan atau dualisme atau perpecahan di internal sendiri. Tapi kalau kita baca dari statement-statementnya dari pengurus inti atau kader P3 mengatakan ini tidak bisa dikaitkan dengan pengurus, bahwa ini bukan keputusan partai. Tapi kalaupun ada sanksi, katanya akan ada sanksi yang kemudian di situ ada caleg, ada orang partai yang bisa dilantik, bisa tidak dilantik oleh ketua umum partai atau PLT-nya. Ya, isunya sebagian kecil dari kader P3 memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran, tapi jadi kemana-mana pemirsa. Ini akan saya bahas sesaat lagi pemirsa. Ada yang sempat menganalisis bahwa jangan-jangan ini taktik dan strategi P3 saja bermain politik dua kaki, karena secara survei ini Ganjar di bawah sementara Prabowo di atas. Tapi ada juga pendapat, kan Prabowo Gibran unggul secara survei. Kok minta-minta dukungan lagi dari kader partai lain? Sesaat lagi. Kami akan menegakkan dan juga menyiapkan langkah-langkah penegakan konstitusi partai. Tadi kan ditegaskan dengan menggunakan seragam dari P3 sendiri dan juga sudah koordinasi dengan pengurus P3. Kalau dari Bapak sendiri Sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal konstitusi partai, keputusan Rapimnas 5 dan rapat-rapat lainnya yang memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik. Ya, jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah ke saya, nggak tahu menau gitu. Gus, tapi itu langkah tegasnya nanti apa? Apakah nonaktif atau pemberhentian atau seperti apa, Gus? Kami fokus sekarang ini pada mereka yang benar-benar berjuang di akar rumput, mereka yang siang malam benar-benar mencari suara untuk P3, bukan yang duduk di meja konferensi pers ngaku sebagai pejuang, Saya dan Pak Sandi, teman-teman di P3 ini sekarang menyebar ke dapil-dapil, ke kota-kota untuk langsung ke akar rumput menyapa. Jadi sanksinya tindakan tegas bentuknya seperti apa? Mereka yang ngaku pejuang tentu nanti akan dinilai oleh masyarakat. Kalau kami organisasi partai tentu tadi saya katakan akan melakukan langkah-langkah penegakan konstitusi partai. Ya, langsung saja saya akan sapa di sini narasumber saya lewat sambungan Zoom Sekjen P3 Bang Arwani Tomafi. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Boleh langsung ditanggapi saja. Ini kok bisa tiba-tiba sejumlah kader P3, bahkan katanya ada caleg juga yang memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Ini nggak bisa dicegah atau bagaimana oleh pusat? Ini kan setengah jalan loh pemilu, seperti apa? Ya, jadi dinamika yang terjadi di Pilpres kali ini beberapa partai tentu mengalami dinamika ini. Terhadap dinamika tentu kami akan melakukan langkah-langkah tegas gitu. Kami tidak melihat atau tidak
terlalu jauh berpikir ya. Begitu ada langkah-langkah aparat partai yang melakukan pelanggaran berat, tentu kami akan lakukan penegakan konstitusi. Jadi yang saya maksud dinamika partai itu ya sekarang ini terjadi ya, beberapa kader partai, bahkan kader partai senior seperti Pak JK di Golkar yang mendukung 01 misalnya, atau juga saya tidak harus sebut semuanya gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kami nanti mendisiplinkan ya aparat partai yang melakukan langkah-langkah ya yang merugikan partai, kira-kira begitu. Oke, Bang Arwani, tolong ditanggapi dong. Di sini Mas Habib mengatakan bahwa bukan dari Gerindra atau mungkin dari TKN Prabowo Gibran yang melobi-lobi untuk mengajak masuk memberikan dukungan, tapi sukarela dari kader P3 sendiri. Gimana tanggapannya? Saya nggak terlalu tertarik untuk menelusuri itu ya. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana komitmen para pimpinan partai yang sudah seharusnya saat ini turun ke akar rumput, ya mencari suara bersama-sama dengan para caleg, seluruh kader bersatu padu, menjaga kekompakan, soliditas untuk membesarkan partai ini, gitu loh. Oke. Tetapi justru melakukan langkah-langkah yang seperti itu. Baik. Ya. Bang Arwani, berarti komitmen dukungan ini hanya dari tingkat pemimpin partai. Kalau kadernya itu bebas memberikan dukungan, apalagi secara survei ini kan Ganjar Mahfud di bawah ini, bagaimana? Gini loh, mereka yang menyebut pejuang, ya, saudara Wicaksono misalnya yang menyebut sebagai pejuang P3, itu baru beberapa bulan ya bergabung dengan P3. Jadi banyak hal yang mestinya harus dilakukan oleh teman-teman di pimpinan majelis, memberikan pertimbangan ya dan lain sebagainya, bukan siapa-siapa sebenarnya gitu loh. Jadi ya udah, apalagi juga sudah mengambil sikap tegas seperti itu, ya sederhana saja, silahkan. Oke. Ya. Bang Arwani, Bang Arwani, kami juga punya kami juga punya langkah-langkah yang harus kami lakukan ya, ketegasan. Jadi kami sudah siapkan ya sanksi berupa pemberhentian sampai pada pemecatan. Itu sudah kita siapkan. Baik. Bang Arwani, berikan komentar dong. Ini kan bukan hanya deklarasi pribadi dari kader P3, tapi dalam deklarasi tersebut ada tim dari TKN Prabowo Gibran. Menurut Bang Arwani etis nggak? Ya silakan aja. Saya sih nggak ngitung ya, nggak ngereken saya. Silakan kalau mau dianggap itu penting bagi teman-teman di sana, ya monggo, itu hak saja. Kalau kami sih nggak begitu nganggep penting gitu. Nggak ngerasa digembosi Bang Arwani? Kempesin kali. Sama sekali enggak. Oke, mungkin pertanyaan langsung kepada nggak ngaruh. Nggak ngaruh Bang ini sebenarnya ya, tapi memang jadi pertanyaan. Ini ada timnya TKN Prabowo Gibran dalam dua deklarasi ya. Baik, gimana? Bang Arwani gimana Bang Arwani? Iya lah, oke Bang. Lanjut. Oke, mulai. Ya. Kalau ditanya ngaruh apa enggak ngaruh gitu loh. Oke. Ini ya mereka yang ke sana mungkin tertarik, barangkali juga teman-teman dari sana juga menerima dukungan itu, ya silakan aja. Ya saya cuma berpikiran yang namanya pejuang itu ya satu hal yang didapatkan dari khidmah kepada umat, kepada masyarakat, bukan lalu datang ya konferensi pers ngaku pejuang gitu kan, susah untuk dijelaskan gitu loh. Baik, ditahan dulu Bang Arwani. Jadi saya
lebih senang ini dengan seperti ini. Jadi tahu mana yang oke, mana yang enggak, kira-kira begitu. Oke, baik. Ya, saya nggak mau mengatakan yang lebih nggak enak daripada itulah. Jadi bagi kami untuk membersihkan partai ini enak gitu loh dari awal ya, gitu. Saya berterima kasih kalau nanti diterima oleh teman-teman di sana, berterima kasih. Ditahan dulu. Sekarang saya dikomentarin dong Mas Habib bahwa nggak masalah, nggak ada pengaruhnya. Padahal ini pimpinan puncak dari TKN Prabowo hadir dalam sebuah deklarasi yang dianggap nggak ada masalah, kayak seperti mengecilkan ini. Mas Jadi Habib. one man one vote ya. Apa satu orang satu suara, ini sistem pemilu kita. Artinya secara naluriah kita sama-sama mencari sebanyak mungkin konstituen ya. Karena itu kami namanya kan kita sama-sama meyakini kita punya platform perjuangan yang baik ya. Yang kami perjuangkan ini kan untuk merah putih. Kami ingin mendapatkan amanah dari rakyat untuk memimpin ya kan, karena idealisme dan cita-cita kami. Kalau ada orang ya, pihak kelompok yang sependapat dengan perjuangan kami ya alhamdulillah. Dan penghitungannya kita pemilu ini ya Pak Caniago ya adalah one man one vote. Artinya satu suara saja sangat berarti ya. Jadi kami terbuka lebar ya, siapapun pengurus kelas RT pun misalnya, kelas anak ranting pun mau bergabung dan kami sangat terbuka. Oke, Mas Panji. Ya, pertama Cak, memang partai ini kan juga dalam kondisi ambang batas parlemennya juga agak membahayakan kan, bisa lolos atau tidak kan. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya soliditas di internal juga terganggu, maka ada potensi kans untuk tidak lolos di parlemen juga ada di P3 ini. Apalagi kalau nanti di tengah jalan agak jauh ya, misalnya tiba-tiba ada munaslupnya, ada ininya, sementara ini lagi bertarung bagaimana fokus pemenangan. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tidak terjadi hal-hal semacam itu. Yang kedua begini Cak, di partai politik kan selain tadi ideologi, historikal, fapom dan programatik dan lain, tapi kan partai politik tidak hanya sebatas hanya untuk mencari jabatan kekuasaan semata. Artinya prinsip ideologi itu juga harus diperjuangkan. Oleh karena itu partai-partai yang cenderung transaksional kader-kadernya, pragmatis, ini juga agak rawan hari ini. Karena ketika ada persamaan kepentingan, apalagi ada logistik, ada misalnya daya tawar yang menarik, itu juga membuat partai terbelah. Sementara di partai dibutuhkan hari ini adalah loyalitas, tidak ada standar ganda. Maksudnya soliditas di internal itu penting sekali. Nah, ini menjadi tantangan challenge bagi P3, apakah mampu P3 menghadapi dinamika ini yang tadi lautnya lagi teduh, tiba-tiba bergelombang nih. Ada reaksi dari namanya tadi kader P3 namanya Pak Wicaksono yang katanya baru berapa bulan jadi kader. Nah ini juga katanya juga udah disiapkan sanksi yang tegas terhadap pemecatan. Nah tapi yang ketiga Cak begini, kan perjuangannya tadi saya lihat landasannya begini supaya Pak Prabowo ini bisa menang mulus satu putaran. Karena katanya tinggal 7% lagi atau 6% lagi. Nah dengan adanya pejuang P3 itu diharapkan membantu perjuangan untuk meloloskan Pak Prabowo bisa menang satu putaran. Itu agenda misinya. Terlepas yang saya katakan tadi, agenda ideologi, agenda kemudian programatik, dan agenda yang ketiga adalah rent seeking atau official seeking, bagaimana kader mencari jabatan kekuasaan, itu juga ada. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi kita mencermati kalau nggak dikelola dengan baik, tidak di-maintenance, katanya tadi udah disiapkan sanksi pemecatan atau pemberhentian, kalau tidak ada pemadam kebakarannya, justru P3-nya yang dirugikan. Dan sebetulnya yang angin segar bagi tim Pak Prabowo tentu angin segar ya. Ini juga kami tidak membuat, ini hanya dukungan yang kami tidak bisa juga menolak dukungan ini gitu kan. Apakah ini alamiah, apakah by setting, apakah desain. Tapi kok saya nggak yakin dalam politik itu semuanya ilmiah, Cak. Pasti ada operatornya gitu. Nanti Mas Habib tanggapi ya, apakah ini memang strategi dari Prabowo Gibran, dari TKN sendiri agar supaya menang satu putaran jadi kurang sedikit lagi ini persen. Padahal tidak kurang dukungan dari tokoh Islam kultural yang ada di kubu TKN Prabowo. Dan belum terjawab Mas Arwani, apa jangan-jangan ini strategi dari P3 saja? Kalaulah Ganjar menang atau Prabowo menang, tetap mereka berada dalam pemerintahan, pemirsa politik dua kaki. Sesaat lagi. Di 2019 terjadi seperti itu dan di partai-partai lain karena itulah realita demokrasi kita. Partai menentukan sikap
dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita. Di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu. Dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing dapil. Pejuang yang beneran loh ya. Pak, tapi ini ya ketika ada kader yang memberikan dukungan beda dari pimpinan partainya, itu yang kemudian menjadi pembahasan bahwa jangan-jangan ini strategi dari P3. Gak apa-apa deh, kader bawah-bawah dukung yang lain karena memang secara survei yang didukung oleh ketum ini mungkin paling corot ibaratnya peringkatnya. Saya minta kepada Bang Arwani Tomafi, ketika banyak yang mengatakan apa jangan-jangan ini strategi P3 ini politik dua kaki, Bang Arwani? Ya, jangan terlalu berspekulasi jauh seperti itu ya. Kami ini kan partai punya kebijakan, punya keputusan resmi di dalam pemilu kali ini. Jadi saya pastikan tidak ada dua kaki seperti itu. Komitmen kami jelas bagaimana kami mengawal konstitusi partai, keputusan Rapimnas 5, 6, 7, ya 8 semua kita amankan. Jadi tidak ada bahwa misalnya nanti ada putaran kedua ya, tapi kami nggak berani mengandai-andai karena menurut catatan dan juga hasil kerja kami, posisi pasangan 03 masih sangat berpeluang untuk maju ke putaran kedua gitu loh. Jadi ini kompetisi yang biasa saja. Saya katakan banyak sekarang ini kader-kader partai berbeda pilihan ya dengan partainya dalam soal pilpres gitu loh. Oke. Jadi udah ya. Baik. Jalan saja. Yang penting partai punya ruang juga ketika harus ada penertiban ya, dirasa melakukan satu langkah-langkah yang mengganggu konsolidasi soliditas partai ya, kita tentu semua partai tentu juga akan melakukan hal itu kan. Bang Arwani, kalau ada yang mengatakan dukungan dari sejumlah kader P3 ini membuat pilpres jadi satu putaran, Prabowo Gibran jadi pemenangnya, wah ini gimana? Ya itu nanti Mas Habib syukuran ke saya nanti itu, traktir saya. Tuh, bagaimana? Mas Habib boleh itu dikomentari. aja kalau repot, udah. Iya. Semuanya kan sekarang bekerja. Ya, semuanya itu bekerja keras. Mas Habib, kita semua bekerja keras ya. Harus memenangkan calonnya masing-masing. Itu etika. Maka menurut saya, pandangan kami, etika itu tetap penting ya. Fatsun ya. Udah, saya kira apa yang dilakukan teman-teman untuk bekerja keras, merayu ya, merayu orang lain, ya itu sah-sah saja gitu loh. Enggak misalnya ya susah juga tiba-tiba kok ada orang sadar, aku tak ikut sana gitu kan. Ya menurut saya memang harus ada rencana bagaimana membuat mereka berpaling dan sebagainya. Saya kira itu biasa Dapat saja. saya. Ada rencana Bang Habib Ya. untuk membuat kader P3 berpaling, kan nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya, gimana? Ya faktanya kan kita dihubungi ya, kita dihubungi. Tapi sama seperti sampaikan Pak Sandi tadi, ya bahwa nggak ada yang salah. Justru Pak Sandi contoh paling konkret tentang pembicaraan kita hari ini. Pak Sandi, kader kami, cawapres kami, dulu periode 2019, berkomunikasi dengan P3 ya, dengan intensi menjadi wapres diajukan oleh P3, padahal sudah fix dalam putusan Rapimnas kami, capres kami, the one and only adalah Pak Prabowo. Tapi coba cek jejak digital kami, pembicaraan kami soal Pak Sandi nih, apa yang dilakukan Pak Sandi waktu itu. Ada nggak yang negatif? Nggak ada kok. Saya sendiri bahkan berkali mengatakan, apakah keputusan Pak Sandi
berkomunikasi dan kemudian pindah ke P3 sesuatu yang salah. Saya nggak katakan salah. Apakah sesuatu yang buruk? Enggak. P3 juga partai politik yang punya tujuan mulia. Baik. Namanya politik itu kan begitu. Ada 3 hal yang kita perjuangkan dalam politik. Ideologi, politik, organisasi. Kalau misalnya tiga-tiga yang kita bisa perjuangkan di satu partai yang sama nggak ada masalah, oke. Tapi misalnya dia ideologi sama dengan Gerindra, tetapi kepentingan politiknya berbeda, ya monggo saja. Oke. Dan pilihannya ke P3, partai bapak kita P3 ini, partai yang bagus juga gitu kan. Orang-orang tua kita kan kebanyakan P3 semua kan ya. Artinya bukan sesuatu yang jelek ketika misalnya Pak Sandi sekarang ada di P3. Demikian juga kalau ada orang yang merasa perjuangannya bisa diperjuangkan di Gerindra. Iya. Tentu kami sangat terbuka. Saya jadi mau nanya, Gerindra nggak masalah kadernya ke P3, P3 juga nggak masalah kadernya ke Gerindra. Ini sebenarnya apa? Jangan-jangan P3 sama Gerindra ini belakangnya satu periuk kali ya, Bang Arwani? Sama-sama sebangsa dan setanah air ya. Oke. Jadi gini loh Mbak, jadi apa yang dilakukan oleh Bang Sandi itu kan menjaga dan berjalan dalam ranah etika ya, mundur dari partai, beda pilihan atau punya kepentingan lain. Jadi harus ada kalau memang punya keinginan untuk wah saya kok kayaknya cenderung berbeda nih gitu. Saya kira di partai kan ada mekanisme, ada ruang untuk berdiskusi ya, rapat atau menyampaikan sesuatu. Jadi itu yang namanya tadi koordinasi yang menurut ada tapi tidak ada koordinasi. Bahkan ada beberapa caleg yang ada caleg yang terkonfirmasi namanya dicatut gitu loh. Jadi hanya kalau memang pada akhirnya seperti itu ya ini demokrasi, kita sah-sah saja gitu loh. Yang penting bagi kami sih nggak ada paksaan, tapi ya harus legowo gitu loh. Kader yang membelot fix dipecat, Bang Arwani. Jangan pakai jas P3. Jangan pakai nama jas P3 gitu loh. Harus menghargai gitu. P3 organisasi. Kalau pribadi-pribadi punya hak politik ya tentu siapapun harus menghargai gitu. Bang Arwani. Itu yang harus dipahami. Bang Arwani, kader yang membelot fix dipecat dari partai? Ya, ada sanksi pemecatan, ada sanksi pemberhentian dari jabatan pimpinan, Dewan Pimpinan, dan ada juga peringatan. Kita lihat sejauh mana. Tapi untuk koordinator, ya juru bicara atau koordinator yang kemarin sama-sama kita lihat, ya opsinya ya pemecatan sebagai anggota. Mas Pangi, berlebihan nggak sih kalau misalnya ada yang mengatakan masyarakat, buat strategi saja ini ya, sebagian di sana, sebagian di sini? Iya, saya nggak tahu ya. Cuma partai politik kalau kemudian bermain dua kaki tadi ya, sengaja untuk menaruh di Prabowo, kemudian ada juga di Mas Ganjar untuk persamaan kepentingannya nanti mudah-mudahan siapapun yang menang ada mendapatkan jabatan kekuasaan kan begitu. Tapi bagi saya sih nggak etis juga partai politik kalau seperti itu kan. Jadi menurut saya sih memang partai politik harus setelah ada keputusan, ada kebijaksanaan, ada konsensus dan ada kemudian membentuk sebuah rekomendasi sudah diputuskan secara besar, tiba-tiba ada yang membelok kader, ada yang merasa tidak sejalan, itu artinya memang sebaiknya tadi berhenti kan begitu tanpa harus memakai baju P3-nya, berhenti dan kemudian menyatakan dukungan. Nah, kemudian yang kedua begini, Ca, ini apakah ini juga terpengaruh oleh mazhab bandwagon effect? Mazhab bandwagon effect itu adalah mazhab hasil survei selama ini yang menunjukkan Ganjar ini kan elektabilitasnya dianggap kalaupun ada kenaikan tapi nggak signifikan, bahkan ada penurunan, trennya tidak terlalu baik misalnya. Nah itu juga yang mungkin membuat loyalitas, membuat standar ganda dan bagaimana kedisiplinan tertib partai itu terganggu di kader akar rumput. Atau memang dulu kader-kader P3 ini sebetulnya tidak ikut tegak lurus dengan DPP. Mungkin grassroots akar rumputnya itu justru dukungannya lebih cenderung ke Pak Prabowo, strike ticket voting. Artinya terjadi split ticket voting antara dukungan DPP dengan grassroots kader P3. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Mas Habib, ada yang mengatakan, kalau memang Prabowo Gibran secara survei seindah, sehebat yang ada saat ini, duduk manis aja lah.
sudah pasti ibaratnya menang. Kalau sampai datanglah ketua TKN-nya ke sana, ini berarti butuh lagi dukungan. Ini apa jangan-jangan secara survei tidak seindah itu? Ya nggak ada yang berpikiran seperti itu, saya yakin ya. Semua orang kontestan pemilu selalu mencari konstituen sebanyak-banyaknya. Itu hal yang alamiah ya, dan yang pasti dilakukan oleh semua. Perkara lebih banyak yang artinya menghampiri ke kami, ya kami juga nggak bisa tolak, gitu kan ya, karena nggak ada aja kami berupaya mencari konstituen, apalagi ada konstituen datang, gitu kan ya. Apakah soal aturan di internal partai ada regulasi, ya kami paham, tapi kan kami nggak bisa masuk ke arah sana. Silakan saja, misalnya tadi soal pemakaian seragam dan lain sebagainya, itu kan persoalan di internal P3, silakan saja diselesaikan baik-baik, ya kan. Begitu juga kami ketika ada kader kami misalnya menyatakan dukungan ke paslon lain, ada juga Mbak, bukan hanya Pak Sandi, ada beberapa daerah ya. Kami lakukan juga penegakan hukum internal ya, penegakan etika internal, tapi itu domain kami nggak akan pernah menyalahkan partai atau paslon yang mendapat dukungan dari kader kami tersebut. Ya. Ini yang saya bilang, saya sepakat dengan Mas Arwani ya. Ya inilah fakta politik di kita ya, bahwa memang ketiga kontestan pemilu ini ya kan secara ideologis kurang lebih kan sama. Di mata di mata pemilih ya, tujuannya sama-sama baik, track recordnya sama-sama baik ya kan ya, kapasitasnya sama-sama baik, kurang dan lebih aja. Ya. Di antara ketiga. Kalau dia merasa lebih sreg dengan salah satu paslon, bukan berarti yang lainnya buruk sekali, enggak juga gitu loh. Oke, Bang Arwani tanggapi dong, walaupun secara survei Prabowo Gibran ini unggul, tapi kalau ada dukungan masuk, ya mau aja gitu. Atau jangan-jangan dari P3 mempertanyakan, ya kalau sudah banyak dukungan, ya ngapain lagi ngambil-ngambil kader P3 gitu. Gimana Bang Arwani? Sudah ditanyakan Mbak Caca, jadi nggak perlu saya tanyakan. Jadi biasa saja, ya nggak usah dibuat misalnya kok yang datang ketua TKN, ya nggak apa-apa. Kalau saya kira saya juga nggak mempertanyakan itu. Bagi kami ya ada ranah yang memang menjadi internal kami di P3. Toh memang ya saya katakan semua partai hasil survei itu mengatakan tidak ada yang 100% ya full dukungan partai politik itu ke satu capres, tidak ada ya, semua partai termasuk. Nah problemnya adalah sejauh mana gitu loh langkah-langkah partai, dan itu adalah hak masing-masing partai itu. Jadi kami tidak memperhatikan atau tidak tertarik untuk mempertanyakan lebih jauh motif-motif apa gitu saja. Itu biasa saja, dukung sana dukung sini. Yang nggak biasa itu ya yang harus kami tegaskan, kalau mau misalnya harus terpaksa punya pilihan lain ya tolong jas P3-nya itu dicopot, jangan mengatasnamakan partai, apalagi mengatasnamakan pimpinan ya, Dewan Pimpinan Pusat dan sebagainya. Kita punya ruang kok, ada nanti putaran kedua ya. Toh nanti yang menang itu juga biasa, dulu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga akhirnya bersatu. Oke. Kita ini harus sama-sama ya memaknai ini dalam sebuah berarti kalau nanti Pak Prabowo menang bersatu lagi dengan P3 gitu ya. Ya ada yang saling menafikan. Kan belum tentu. Oh iya. Mayoritas survei sekarang kan ya kan seperti itu. Mayoritas survei kan jelas masih banyak yang di luar 02 misalnya kan gitu loh. Jadi iya, kalau Ganjar Mahfud menang, Gerindra juga masuk. Kan ada mantan kader di sana ya. Politik cair. Terima kasih Bang Arwani, terima kasih Mas Habib, terima kasih Mas